Talks Excaf untuk Hari Bapak. Slide 1, Scene 1, Shot 1, Take 1. And action. Bokap gue anak dari seorang bupati di daerah Jawa Barat. Sepanjang hidup dia nih yang gue tahu, bokap gue tuh ngefans banget sama Iwan Fals. Itu kalau kata nyokap gue. Sampai gue ngerasa kalau dari lagunya Iwan Fals kan ada tuh yang Si Budi Kecil. Wah, ini jangan-jangan tentang gue ya. Terus kalau pas udah gue liat covernya ini kayak mirip bokap gue karena gue nggak pernah ketemu bokap gue pas gue udah gede gitu, pas udah sadar dan kenal orang gitu kan. Bokap gue itu dulu kata nyokap gue ada sempet kecanduan atau ketergantungan sama narkoba atau minuman keras, gue nggak ngerti. Pokoknya intinya dia melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak sepatutnya. Kalau menurut orang-orang terdekatnya atau saudara dia nih, adik kakaknya dia, ya bokap adalah orang yang baik, yang ramah. Cuman kayaknya dia terlalu introvert untuk bergaul sama saudara-saudara. Jadi pas gue udah mulai kenal lagi pas dewasa, bokap tuh jarang ngumpul sama adik kakaknya. Bokap gue namanya Budi Santoso. Makanya tadi gue berpikir kalau lagunya Iwan Fals yang judulnya apa ya? Pokoknya ada yang liriknya Si Budi Kecil itu adalah tentang gue, ternyata bukan. David Lawrence adalah nama bokap gue. Bokap gue bukan warga negara Indonesia. I've been with him all my life. Yang gue tahu hari ini hanyalah mungkin bisa dibilang 1% dari apa yang dia tahu gitu. He was a genius. Dia tahu segalanya. Semua pertanyaan bisa dia jawab. Dia adalah ensiklopedia berjalan buat gue. Dia bekerja keras. Dia tidak hanya bekerja, dia bekerja keras hingga dia meninggal. Dia dulu adalah seorang engineer. Dia bekerja untuk F1, dia bekerja untuk beberapa perusahaan penerbangan. Dia juga adalah seorang atlet rugby. Dia hobi bermain golf. Dia menurunkan banyak ilmu ke anak-anaknya, termasuk gue dan adik-adik gue. Kalau ngomongin tentang bokap sih, kayaknya udah sering juga di podcast gue selalu mengutip atau menceritakan tentang dia gitu. Gue selalu mencoba nyelip-nyelipin omongan dia atau siapa dia gitu, because he plays a huge role in my life. Cuman sayangnya dia meninggal pada tahun 2018. Dan hubungan kita mungkin bisa dibilang lagi erat-eratnya gitu, karena dari seseorang yang sangat bekerja keras, dia datang dari keluarga yang begitu keras juga terhadap dia, yang mungkin dia turunkan kepada anak-anaknya juga. Jadi it's hard love atau mungkin bisa bilang tough love. Dia tidak pernah melakukan fisik kepada anak-anaknya, tetapi selalu ceramah gitu, dan ceramahnya tuh bisa berjam-jam gitu. I used to hate listening to him speak, tapi it's all love gitu. Seumur hidupnya dia nggak pernah meluk gue. Selalu gue yang meluk dia. Makanya ketika hari-hari terakhir bersama dia tuh hal paling indah adalah gue bisa meluk dia, dan akhirnya tahu gitu setelah 20 sekian tahun, oh ini rasanya meluk seorang bokap gitu. Dia gak pernah bilang I miss you. Dia pernah bilang beberapa kali tu memong, which means without you I'm nothing in French gitu. He was a genius. He was super smart gitu, and that's why I adore him. Dan begitu banyak orang, tapi banyak yang mengira bokap gue mungkin galak karena dia jarang sekali tersenyum gitu, jarang sekali. Gue tidak pernah besar dengan sosok ayah, jadi gue tinggal tuh cuman bertiga, gue, nyokap,
karena kebetulan gue anak tunggal, gue, nyokap, terus sama ada asisten rumah tangga yang kita anggap kayak keluarga sendiri. Jadi gue nggak pernah sama sekali tahu sosok bokap. Dan yang gue seinget gue dulu, setiap gue nanya ke nyokap, papa mana mah? Lagi kerja, ntar juga pulang gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu gue ulang-ulang, mungkin hampir setiap bulan, sebulan sekali kali ya gue tanya kayak gitu. Itu mungkin pas awal-awal gue sekolah kelas 1, kelas 2 SD gitu kan. Kalau soal hidup bahagia, sebenarnya bahagia nggak bahagia sih gitu, karena dulu kayak gue udah mulai notice kalau nyokap gue ini udah mulai kesusahan untuk jadi single parents gitu. Walaupun sebenarnya secara agama atau secara hukum bokap dan nyokap tuh dulu belum bercerai ya. Jadi bokap gue tiba-tiba cabut aja dari apa namanya, dari rumah tangga ya bersama nyokap gue. Ya itu sih mungkin gue karena hidup gue nggak apa ya, gue nggak punya sosok bokap gitu. Gue nggak pernah ngeliat jadi laki-laki seutuhnya seperti apa gitu kan. Terus nggak pernah ada petuah-petuah dari mungkin orang pada umumnya gitu kan. Kalau misalkan anak lain-lain main bola, gue bahkan dulu tuh benci banget sama sepak bola gitu kan. Kalau diajarin sama guru olahraga gue untuk main sepak bola, gue kayak menghindar. Kayaknya nggak kayak anak laki-laki yang lainnya, kok anak laki-laki lain suka main bola. Gue lebih prefer untuk main sama anak-anaknya cewek gitu, kayak misalkan main karet atau main lari-lari, main tak umpet atau apa gitu kan. Sedangkan yang lain-lain kok pada main bola ya gitu. Ya itu mungkin salah satu apa ya, faktor dari ketidakhadiran bokap selama hidup gue dari kecil sih. Masa kecil gue sangat bisa dibilang menyenangkan ya. Banyak waktu mungkin gue merasa berbeda dengan orang lain gitu. Karena banyak yang mungkin bisa dibilang bisa main bola sama bokapnya gitu. Atau bisa sekedar apa ya, ke kebun binatang sama bokapnya gitu. Tapi dulu tuh sering kali melakukan sesuatu yang untuk otak gue gitu daripada fisik gue. Jadi lebih banyak baca buku bareng, diskusi tentang politik di umur 12 tahun. Potongan koran selalu ada di meja kerja dia untuk gue baca. Jadi bahagia tapi sedikit membosankan sebetulnya. Tapi baru sadar sekarang bahwa ternyata itu semua berguna. But we used to do lots of activities together. Golf salah satunya. Tapi ternyata yang diajarin dari golf bukan sabarannya atau cara bermain pandainya gitu. Tapi lebih kayak disiplinnya. Bangun jam 5 pagi, latihan, pukul 500 bola, konsistensi. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terselubung dari aktivitas yang kita lakukan. Yang akhirnya gue melihat ke belakang dan kayak seru juga ternyata ya pada saat itu. Jadi masa kecil gue menyenangkan, masa kecil gue berbeda juga sih dari orang lain. Rumah apa namanya, kayak rumah nenek gue itu bawahnya tuh kayak ada basement gitu, tapi kayak isi basementnya tuh kayak kamar gitu kan. Kata nenek gue itu kamar yang biasa bokap tempatin. Terus satu hari gue sama nyokap tidur di situ, terus nggak lama bokap ikutan nimbrung gitu. Terus gue bangun, terus nyokap masih tidur di samping bokap gitu. Terus kayak gue nggak pernah ngeliat ini di kehidupan gue sehari-hari deh gitu. Kayak gue di situ gue kayak gue nggak ngerti apa ya hubungan orang dewasa seperti apa, tapi gue ngerasa kayak ini harusnya kayak gini gitu. Suami istri tuh kayak gini gitu, ngobrol bareng, duduk bareng, mungkin tidur barengan gitu. Dan gue baru ngeliat itu sekali seumur hidup gue. Terus setelah itu gue pikir bokap akan ikut kita gitu kan, balik ke rumah tata, enggak. Kita selalu ke tempat yang sama setiap hari Jumat jam 4 sore. Setiap Jumat selama bertahun-tahun. Sebuah restoran Jepang yang kita datengin gitu. Selalu gue, bokap, dan adik gue yang perempuan, Caroline. Kita ngebahas apa aja di situ.
apa yang sedang terjadi. Kita selalu nonton Animal Planet. We've always loved animals. We lived with animals all our lives. Itu sangat menyenangkan. Tapi ada satu momen di mana gue melontarkan pertanyaan yang gue tahu. Gue harus tanyakan. Karena pada saat itu gue tahu dia punya cancer. Jadi waktu gue gak lama lagi. Dan kayaknya harus ada beberapa pertanyaan yang gue tanyakan. Salah satunya dari sekian banyak adalah, are you afraid of dying gitu? And he said, no. And then the follow-up question was, do you have any regrets in life? Dia bilang, no. Dan itu menenangkan sekali gitu ketika gue bertanya tentang kematian kepada seseorang yang tidak lama lagi bertemu dengan kematian gitu. Tapi yang gue nggak bisa lupain adalah di situ gue juga bertanya tentang apa yang gue harus lakukan tanpa lo setelah ini gitu. There's one thing he always say di dinner itu gitu, yaitu I give you the best fishing rod, I gave you the best boat, I tell you when to go, all you have to do is catch the fish. Dan sampai detik ini kayak gue lagi masih mencoba untuk mancing, nyari ikan sebesar-besarnya untuk bikin dia bangga sih. Gue mengenalkan dia ke anak gue, ke Alexa. Itu di tahun 2022. Ya ini yang sedikit agak gue sesal ada caranya, nama waktunya juga nggak tepat. Kayak gue cuma bener ketemu dari mobil di pinggir jalan, janjian sama bokap. Terus bokap ketemu Alexa, teman saya Alexa waktu itu masih bayi banget, masih umur 3 bulan mungkin. Dan kondisinya juga Alexa waktu itu lagi tidur gitu kan, jadi nggak sempet ngeliat kakeknya sih. Terus bokap di situ tersenyum, kayak dia kayak gue nggak tahu sih apa yang dipikirin dia, mungkin kayak ya seneng lo gue bisa ngeliat cucu gue gitu kan. Dan ya di situ terakhir gue ngeliat bokap senyum sih, itu sih ngeliat ngeliat cucunya gitu. Senyumnya agak sedikit awkward, mungkin kayak gue harus kayak gimana ya gitu. Gue juga kayak sedikit agak awkward sih, kayak ini timingnya tepat nggak sih gitu, ini tepatnya tepat nggak sih gitu. Tapi itu sih gue ngeliat dia senyum di situ sih. I have to be better than him, I have to be more successful than him, and I have to be twice as hardworking as him gitu. Tapi gue rasa nggak ada yang bisa gitu. He's a walking encyclopedia. He's a genius. I don't think anyone is capable of bersaing dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi beberapa tahun ini sangat pahit buat gue gitu. Harus berpikir bahwa hidup ini adalah kompetisi untuk orang yang nggak ada. Itu sangat kena di gue, karena siapa yang mau lo buktiin gitu? Lo mau buktiin ke siapa? Lo mau buktiin ke orang yang nggak ada? Terus apa gitu? Jadi gue suka lupa untuk live in the moment, do what matters gitu. Dan pada saat ini what matters most adalah ya keluarga gue gitu, keluarga kecil gue yang ditinggalin. Karena gue selalu berpikir ketika bokap nggak ada, gue harus membuat obor yang lebih besar daripada apa yang dia pegang ketika dia masih hidup. Dan faktanya adalah dia nggak pernah matiin obornya. Obornya tuh dikasih ke gue. Yang gue harus lakuin tuh pertahanin obor itu untuk nyala. Tiap hari ketemu. Terus buat seseorang yang kayak kita baru kenal berapa tahun sih? 3 tahun. 3 tahun. Kita 2020 awal kayak baru.
Iya 2020 awal. Gue tuh baru ngerasa Adit nih apa ya? Lo kayak kita hubungannya jadi erat banget, bahkan bukan dari siaran sih gue rasa. Pas lo ngabarin bokap lo nggak ada, terus gue inget banget suara lo tuh, lo ngerasa bingung, lo nggak tahu apa yang lo rasain. Lo inget gak sih momen itu? Bahkan kayak sebelum beberapa hari sebelum bokapku meninggal sih. Iya pas sakit kan? Iya, gue nelfon lo, terus kayak gue ada kebingungan. Gue harus Ngerasain apa? Iya, gue harus ke Kuningan atau enggak gitu untuk nengokin bokap gue. Bahkan gue kan sebenarnya nggak tahu bokap gue udah separah apa kan gitu. Yang gue rasain tuh karena apa ya, gue kayak nggak ada kedekatan sama sekali. Bahkan waktu yang bersamaan kan bokap mertua gue kan juga sakit kan. Gue lebih khawatir bokap mertua, khawatir sama bokap mertua gue gitu. Kayaknya lebih walaupun gue baru beberapa tahun, nggak sampai 2 tahun mungkin ya kan, 2020 lebih dari 2 tahun lah ya sama bokap mertua gue gitu. Kayaknya ngerasa lebih intim atau akrab ke dia gitu. Rasa kehilangannya ada dong, Dit? Apa enggak? Itu yang gue tanyain ke lo waktu itu. Perasaan gue bingung, gue harus rasain apa ya sih? Gue kalau ngerasain kehilangan, apa yang gue hilangin gitu, apa yang gue ngerasa harus gue kehilangan. Gue momen sama dia sih ada gitu, beberapa kan, tapi kan nggak ada yang dari kecil gue nggak sama dia gitu. Bahkan kalau bisa dibilang amit-amit, misalkan saat besok nih tiba-tiba lo meninggal, gue kayak lebih sedih kehilangan lu daripada kehilangan bokap gue, karena kita tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, tiap hari bercanda-canda gitu kan. Kalau bokap gue ada kayak setahun sekali mungkin atau beberapa tahun sekali, udah momennya hilang gitu. Yang gue ingat itu doang, dan nggak ada momen spesial lain. Bahkan dari kecil kan gue nggak sama dia. Gue kan selalu kalau liat postingan lo waktu misalkan bokap lo ulang tahun, tanggal ulang tahun nih maksudnya gitu kan, walaupun beliau udah meninggal gitu, atau mungkin tanggal meninggalnya dia gitu kan, gue ngeliat foto lo waktu digendong-gendong sama bokap lo gitu, terus lo main, bahkan lo share apa ya, kata-kata yang pernah diberikan dari dia ke lo gitu. Gimana rasanya sih punya bapak yang hadir dari kecil sampai lo gede? Pas bokap lo meninggal lo umur berapa? Berapa ya? Coba sih 2018 tuh kapan sih? 18 tuh 5 tahun yang lalu? 5 tahun lalu ya? 22 tahun ya? Ya lo cukup dewasa lah ya? Cukup dewasa, cuman gue nggak tahu sih, maksud gue kalau peran seorang bapak kan ada atau nggak adanya seorang bapak itu kan bisa dibilang kalau lo nggak ada mungkin hampir 90% dalam hidup lo, atau 80% dia nggak ada kan dalam hidup lo gitu ya kan. 98% mungkin kalau bisa. 98%. Kalau gue tuh mungkin kurang lebih 98% ada. Tapi ada beberapa persennya yang dia ada cuman secara fisik gitu. Gue ngobrol sama dia tuh kayak ngobrol sama dosen. Kayak banyakan belajar daripada bercanda, nggak pernah tahu rasanya dipeluk kayak gitu-gitu. Cuman gue selalu ngambil kata-kata dia untuk jadi pegangan gue gitu. Rasanya gue bisa bilang nikmat banget gitu, nikmat. Cuman ketika kehilangan itu yang kayaknya kita beda banget gitu. Rasa kehilangan itu gue lagi erat-eratnya bokap, rasanya nggak akan pernah gue lupain gitu. Rasa sakitnya, rasa kehilangannya yang makam teman kita, nyokapnya teman kita di sini gitu, Gomblo. Dan dia hampir berapa minggu sekali ke sini gitu. Selalu ke sini gitu. Mungkin rasanya gue lebih relate sama dia gitu, kehilangan itu. Dan gue malah ada sisi iri di mana lo bisa nggak merasakan itu. Karena itu rasanya nggak enak banget loh. Rasa kehilangan yang gila, gue sayang banget sama orang terus harus pergi. Apalagi lagi sayang-sayangnya ya. Dan yang lo kira adalah mungkin kayak rasa putus, tapi nggak kayak putus, jauh lebih sakit gitu. Tapi gue tuh ngerasa pas kehilangan bokap, sampai detik ini, detik demi detik di hari itu, gue tuh inget banget gitu. Apa yang terjadi, gue inget banget. Dan itu yang menurut gue malah pengen gue rawat.
Jadi rasa Ingatannya itu ya? rasa kehilangannya tuh antara pengen gua rawat atau kadang tuh pengen gue lupain, kadang ganggu juga gitu. Iya. Nah lu kan nggak pernah ada rasa terganggu dengan rasa kehilangan itu kan? Iya kalau bokap iya. Hmm. Kalau sama nyokap paling. Kalau sama bokap kan kemarin ya bokap sakit. Terus ya walaupun gue di-share video sama tante gue waktu dia mungkin sakaratul maut sih, itu yang bikin gue Iya. terenyuh kayak oh ternyata dia separah ini ya gitu. Gue tuh selalu iri gitu ya kayak ngeliat lu enak ya kayak bisa gitu ya ketemu sama dirawat sama bokap lo, bercanda-bercanda, ada memorinya lah gitu. Makanya sampai sekarang lu punya memori-memori yang harus lo rawat gitu, walaupun menyakitkan tapi kayaknya Seenggaknya ada. ada. Gue tuh sama sekali nggak ada. Gimana sih rasanya kalau misal lo nggak ada contoh tapi harus menjadi seorang bapak? Ya yang gue lakuin sekarang cuman gue berusaha untuk tidak sama melakukan hal yang pernah bokap gue lakuin ke gue dan nyokap gue. Gue berusaha untuk membahagiakan anak istri gue coba memberikan terbaik buat mereka menurut versi gue, dan pastinya gue mendengarkan juga apa yang istri gue butuhkan terhadap dia dan juga terhadap anak gue. Iya, ya itu sih paling. Nggak ada guidance. Mungkin ya kalau sekarang kita bisa ngeliat hal-hal dari dari sosial media kan banyak tuh sekarang hal-hal yang bisa kita pelajarin. Cuman kan itu kan sebenarnya cuman kayak textbook aja gitu. Pada kenyataannya semuanya kan berbeda kan. Iya. Karena setiap anak atau setiap orang kan beda-beda sifatnya. Jadi ya itu sih yang dipatokan gue, kayak gue nggak akan melakukan perbuatan apa yang pernah bokap gue lakukan ke gue sama nyokap gue gitu. Gue juga nggak pernah tahu ya apa permasalahan bokap gue tuh nggak pernah ada dari gue masih kecil sampai gue dewasa gitu. Gue nggak pernah tahu alasannya. Mungkin miripnya kita adalah ketika bokap gue nggak ada, gue ditinggalin satu anak pada saat itu umur 9 tahun kali ya. Edward, gue lupa umur berapa. Adil lah, Edot. Iya, Edward. Dan itu salah satu hal yang paling berat buat gue karena gue lagi baru mulai karir gue gitu. Iya. Terus ditinggalin si anak ini yang gue punya benchmark yang sebegitu tinggi. Iya. Yang ngedidik gue dari kecil dengan pengetahuan yang luar biasa. Tapi gue selalu ngerasa gimana ya cara gue bisa ngelakuin apa yang dia lakuin ke gue, ke adik gue. Sedangkan kita ini nih opposite banget nih. Lu gimana caranya nggak jadi dia, gue gimana caranya jadi dia gitu. Iya, benar. Dan sama-sama susah gue rasa karena gue jadinya mengorbankan let's say karir gue untuk selalu ada sama dia gitu, atau gue mengorbankan dia untuk demi karir gue gitu, tapi nggak mau itu jadi beban, ngerti nggak? Iya kan? Nah itu gimana sih ya, lo harus juga menggantikan posisi kalau tadi lo tanya ke gue gimana rasanya jadi seorang ayah tanpa dapat referensi. Referensi atau punya panduan menjadi seorang ayah, karena gue nggak pernah merasa ayah gue atau bokap gue itu ada di sisi gue dari kecil sampai sekarang gue dewasa. Lingkungan sih, Dit. Kenapa lingkungan? Pertemanan gue gitu, yang bahkan anak-anak makna yang begitu dekat dengan adik gue. Itu kan lu gak bisa beli ya pakai duit. Iya. Kayak untuk nge-share rasa peduli itu terhadap seseorang tuh aneh tau. Iya. Untuk orang yang lo gak kenal ya. Dan mereka dukung gitu, mengajarkan bermain bola dengan benar gitu, yang harusnya tugas bapaknya, tapi sekarang teman-teman gue gitu, itu yang menurut gue gila, gue utang budi banget sama banyak orang gitu. Dan itu bukan sesuatu yang superstitious, tapi kayaknya udah dipersiapkan untuk memang itu caranya gitu. Kalau bisa lo minta gitu sama Tuhan, lo pengen ya lo tetap berharap bokap lo ada kan? Iya sih. Kalau gue ya bisa kan Tuhan ya hidupkan kembali bokap gue gitu. Ya kalau apa yang dilakukan sama dia selama dari kecil sampai gue dewasa ya gitu-gitu aja. Jadi gue kayak gue pernah ngerasa kayak
kalau emang harus bokap diambil ya udah nggak apa-apa daripada dia menderita, karena memang kemarin-kemarin kan dia sempat sakitnya kan ternyata lumayan parah gitu kan. Lu marah Dit berarti? Bokap lo? Marah. Dulu marah. Terus lu maafin? Gue ngerasa gue udah memaafkan dia, tapi kayaknya dari sikap-sikap gue selama sebelum dia meninggal, waktu akhirnya kita udah jadi intens ya. Ada satu momen sebenarnya waktu sebelum gue nikah, gue nggak sempat mengenalkan dulu Angie atau istri gue sebagai calon istri gue waktu itu ke dia. Jadi gue telepon, "Pak, gue mau nikah." Terus karena kondisinya kayak gini, dan emang gue tidak berharap dia datang. Karena emang satu dan lain hal, pertama ya kan ketidakmungkinan ya dulu ada PSBB lah apa segala macam. Sebenarnya bisa diakalin sih. Tapi dari keluarga gue, keluarga nyokap Menolak kehadiran? Iya, menolak kehadiran karena mungkin kayaknya masih ada yang disimpan, ada dendam, ada yang dibenci gitu. Terus gue nggak ngeliat muka dia, gue cuma teleponan doang sih. Cuma suara dia lirih banget, kayak ya udah nggak apa-apa, papa mah nggak apa-apa, kamu nikah. Yang penting lancar, selamat, sehat gitu doang. Gue ngomong lebih getar pas dia tutup telepon, gue nangis di mobil. Gue cuma kayak ngerasa, gue tuh pengen kayak orang-orang normal gitu ya, orang-orang lain gitu yang walaupun dia bokapnya mungkin pengangguran gitu, atau mungkin bokapnya tukang ojek, bokapnya buruh pabrik, tapi dia ada gitu di di saat bahagia di kehidupan dia iya. gitu. Tapi bokap gue sama sekali nggak hadir di situ, dan gue ngerasa kayak ini hari besar gue gitu. Apa yang lo takutin tuh sekarang? Jadi kayak bapak lo? Gue cuma takut anak gue akan benci ke gue juga, seperti mungkin gue dulu membenci bokap gue. Atau mungkin gue nggak bisa nggak bisa jadi ayah yang baik. Gue setiap kalau lagi ngerasa sibuk banget dalam seminggu, kerja terus jarang banget punya waktu yang berkualitas sama Alexa, sama anak gue. Dia tidur, gue selalu nyium dia, "Maafin ya bapak, belum maksimal punya waktu buat kamu, belum bisa ngebahagiain dengan sempurna gitu." Tapi gue bilang, gue selalu berusaha kok, gue bilang gitu. Ya gue nggak tahu ya, cuman kayak lu sahabat gue gitu, dan gue ngeliat seberapa pedulinya lo sama Alexa. Tapi maksud gue sebagai sahabat lo juga gue ngeliatnya mungkin ada satu dendam yang lo masih ada gitu, terus lo membuat sebuah keputusan yang begitu besar untuk gue jadi seorang bapak, ngerti lo? Kayak gue gak bisa main bola tapi gue mau jadi pemain bola. Iya. Itu butuh nyali kan. Apa yang bikin lo bisa kayak ya udah gue mau jadi seorang bapak gitu sekarang gitu? Apa ya? Mungkin ini kan sebenarnya udah takdir, jadi ya gue cuma ngejalanin aja, ini jalan yang gue pilih kan. Jadi apapun yang gue lakukan ya udah, gue akan berusaha untuk semaksimal mungkin gitu. Kayak dari dulu gue selalu pengen ngebahagiain orang-orang yang ada di sekitar gue gitu, di samping gue. Sedikit banyaknya mungkin kalau teman-teman juga, ya apalagi keluarga gue gitu. Gue nggak pernah ketika gue di rumah terus gue lagi bareng sama anak istri gue di tempat tidur bareng, kayak gini ya keluarga ya, gue tuh nggak pernah kayak gitu. Udah gue anak tunggal gitu, gue dulu juga nyokap gue kerja dari pagi sampai sore gitu.
yang nggak pernah relate gitu, kayak punya waktu ngobrol makan bareng sama keluarga, walaupun gue di rumah sempat tinggal di rumah wak gue, di rumah kakaknya nyokap. Gue tuh baru sadar semenjak bokap gue pergi. Kalau ternyata peduli sama orang tua itu ternyata keren kok. Ya. Gue ngerasa gitu. Karena gue besar di mana gue ngecengin orang tua. Iya, kita besar di era di mana orang-orang ngecengin nama orang tua gitu. Yang ngata-ngatain nama orang tua. Iya, kata-katain nama orang tua. Kita besar dengan malu kalau misalnya orang tua kita ke sekolah gitu. Iya. Atau bahkan ya lo nggak mau terlihat sebagai tanda kutip anak mami, anak papi gitu. Iya. Tapi semakin kita dewasa tuh ada loh momen dimana kok gue kayak gitu ya dulu ya, ya kan? Mungkin lo nggak ke bokap gitu, mungkin lo ke nyokap, mungkin lo ke uak lo gitu, nggak pernah tahu. Cuman sekarang tuh ya lo pasti nggak mau digituin sama Alexa kan, ya kan? Dan itu menjadi yang fundamental menurut gue di hari ayah dan ya setiap hari sih. Kita tuh kayaknya nggak pernah bisa milih orang tua kita siapa, ya kan? Jadi seburuk-buruknya bokap lo, mungkin sejahat-jahatnya bokap lo sama lo gitu kan, ya lo harus terima kalau dia adalah orang tua lo, dan udah kayaknya kita mengabdi aja buat dia gitu. Walaupun apa ya, masih ada sisi yang gue bikin sakit adalah karena sebenarnya lo nggak ada hadir di gue dan lo nggak hadir di nyokap gue gitu kan. Tapi akhirnya kata istriku, ya udah kita cari berkahnya aja, cari pahalanya aja. Benar, setuju banget. Itu sih. Jadi waktu itu kehadiran gue atau cara gue untuk memperbaiki ke bokap gue adalah ya dengan ngechat dia, terus akhirnya gue jadi sering ngirimin uang bulanan ke dia gitu-gitu, walaupun dia tidak minta. Dan meskipun dia diabetes, lo kasih nasi dengan ayam tepung. Selamat hari ayah, Dad. Selamat hari ayah, Om. Akrab. Happy Father's Day. Keren. Karena bule. Happy Father's Day, Uncle. Om.